Di sekitarmu mungkin kamu pernah bertemu atau bahkan kenal dengan perempuan yang terlihat egois, yang berani berkata tidak dan memilih dirinya sendiri. Namun anehnya, hidupnya justru terlihat lebih tenang, stabil, dan lebih menang. Sementara kamu yang selalu berusaha mengerti, menyesuaikan, dan mengalah, justru malah sering merasa kecewa dan sendirian. Kenapa wanita egois selalu menang? Apakah mereka benar-benar egois? Atau selama ini kita yang diajarkan untuk terlalu mengorbankan diri? Kita tahu kalau perempuan diajarkan untuk selalu menjadi baik. Baik yang artinya mengalah agar tidak menyusahkan orang lain. Baik karena selalu mendahulukan perasaan orang lain kecuali dirinya sendiri. Sehingga tanpa sadar kita tumbuh menjadi perempuan yang pandai membaca emosi orang lain, tapi buta terhadap kebutuhan sendiri. Ketika kita lelah, diam, dilukai, dan sakit hati, kita memaklumi diri sendiri. Kita berpikiran kalau mungkin kita yang hanya merasa sensitif. Sementara perempuan yang disebut egois, mereka berhenti melakukan itu. Bukan karena mereka tidak punya empati, tapi karena mereka tidak mau kehilangan diri sendiri hanya demi diterima. Wanita yang dianggap egois biasanya memiliki satu hal yang sangat jelas, yaitu batasan. Mereka tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka terima. Mereka tidak menjelaskan terlalu panjang kenapa mereka memilih diri sendiri. Mereka tidak merasa bersalah hanya karena orang lain kecewa. Dan ini yang sering disalahartikan sebagai keegoisan. Padahal mereka hanya berhenti menukar kebahagiaan pribadi dengan validasi sosial. Mereka tidak selalu ada untuk semua orang. Tidak selalu menjawab pesan dengan cepat. Tidak selalu siap menolong dengan mengorbankan diri sendiri. Hasilnya, energi mereka terjaga. Emosi mereka stabil. Hidup mereka terlihat lebih terkendali. Mungkin itulah yang kita sebut sebagai kemenangan. Sangat penting bagi kita untuk membedakan satu hal. Kalau tidak semua egoisme itu sehat. Egois yang merusak adalah ketika seseorang mengabaikan perasaan orang lain, memanipulasi, mengambil tanpa memberi, dan menyakiti tanpa empati. Tapi egois yang sehat itu berbeda. Egois yang sehat adalah ketika kamu merasa bahwa dirimu penting. Kamu berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanmu sendiri, dan kamu tidak harus mengorbankan dirimu agar dicintai. Wanita yang egois secara sehat tidak mencuri energi dari orang lain. Mereka hanya berhenti membiarkan energinya terkuras. Dan itulah salah satu bentuk kedewasaan emosional yang harus kita miliki sebagai perempuan. Kebanyakan dari kita takut untuk menjadi egois, karena kita merasa bahwa mereka yang memilih diri sendiri sering dianggap sudah berubah menjadi dingin dan terlalu fokus pada diri sendiri. Padahal yang berubah bukanlah hatinya, tetapi batasannya. Kita takut disebut egois karena kita terbiasa dihargai saat berkorban. Kita terbiasa dicinta saat kita banyak berusaha. Dan kita sering merasa bersalah saat merasa bahagia sendirian. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kamu ingin terus menjadi baik tapi terluka, atau dicap egois tapi hidupmu lebih seimbang? Menjadi egois yang sehat tidak berarti kamu harus berubah menjadi orang lain. Kamu hanya perlu kembali menjadi dirimu sendiri. Mulailah dari hal sederhana seperti belajar berkata tidak tanpa menjelaskan, menghormati rasa lelahmu sendiri, tidak memaksakan diri untuk selalu ada, dan memilih lingkungan yang menghargai batasanmu. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu orang yang baik. Orang yang tepat akan tetap tinggal meski kamu memilih diri sendiri. Dan biarkan orang-orang pergi karena kamu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Karena sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar ada untukmu. Mungkin wanita egois tidak selalu menang, tapi wanita yang menghargai dirinya sendiri akan hidup dengan rasa tenang. Memilih diri sendiri memang tidak selalu membuat semua orang senang. Tapi setidaknya, kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri setiap hari.
Jadi jika hari ini kamu mulai memilih dirimu sendiri, jangan terburu-buru merasa bersalah. Mungkin untuk pertama kalinya kamu sedang merasakan kemenangan.